Pemirsa Jalan-Jalan Islami dari Kalabahi. Kali ini di Kalabahi kita lanjutkan perjalanan, kita mampir sebentar untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara muslim kita di Pulau Kanggi. Dan pemirsa, perjalanan kami lanjutkan kembali ini untuk menelisik dan juga melihat sejarah Islam tertua. Salah satu sejarah Islam tertua di Indonesia ada di Baranusa. Nah, Baranusa kita akan melihat di Baranusa ini letaknya di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati penuh sukacita melangkah merajut silaturahmi di bumi Allah. Kali ini kami kembali mengunjungi Alor. Perjalanan seru menuju ke Desa Baranusa yang berada di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walau perjalanan kami yang diselimuti cuaca yang kurang bersahabat, tidak mengurungkan niat kami mengunjungi Baranusa. Sensasi perjalanan yang diwarnai sedikit rasa cemas. Bagaimana tidak cemas? Perahu motor yang kami tumpangi sedikit berkeluh kesah. Mesin perahu menimbulkan suara yang tidak biasanya. Mana dihiasi kepulan asap hitam. Pertanda mesinnya rewel. Maklum karena hujan dan kemasukan air. Biasalah banyak yang bocor karena perahunya sudah tua. Baranusa yang berarti Muslim. Begitulah orang Baranusa mengidentikan diri mereka. Cerita menarik Islam di Baranusa datang dari daerah kecil ini, karena Baranusa Alor merupakan salah satu akar sejarah Islam tertua di Nusa Tenggara Timur. Walau sebenarnya sayang sekali, sejarah Islam di Baranusa ini hampir tergerus terlupakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di pelabuhan. Lumayan sih pelabuhan kapal. Ini pelabuhan perahu motor di Baranusa, Kecamatan Pantar Barat. Walaupun tadi ada sedikit insiden kecil, juga hujan, tapi alhamdulillah sudah tiba dengan selamat. Ramai. Di Pantar Barat terdapat beberapa desa. Ada Desa Baraler, Desa Blang Merang, Desa Ilu, Desa Piring Sina, dan Desa Baranusa, yang mana rata-rata mata pencaharian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, petani, dan pegawai negeri. Cukup bervariasi dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.000 jiwa. Sama seperti di wilayah lain pada masa lampau di Nusantara, suku Baranusa juga dulu memiliki sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Baranusa. Masjid yang saat ini di belakang saya, jadi sudah lama sekali, Masjid Arafio. Dulunya adalah Masjid Raya, dan di tempat ini pernah diselenggarakan 2 kali MTQ tingkat kabupaten. Dengan keadaan yang seperti ini, mana mau dibilang ini salah satu masjid terbesar di Kecamatan Pantar Barat. Islam masuk ke Baranusa diperkirakan pada abad ke-15.
dibawa oleh ketiga orang tokoh mulia dari Ternate, yakni Sultan Jogogo, Imam Mokhtar, dan Imam Abdullah, di mana mereka ini berprofesi sebagai dai, juru khitan, dan guru mengaji. Nah, pemirsa, ini juga salah satu masjid yang dekat sekali dengan Pelabuhan Baranusa. Ini masjid kedua yang kami kunjungi kali ini dalam acara Jalan-Jalan Islami. Masjid ini bernama Masjid Al-Ma'ruf, didirikan kurang lebih tahun 1910. Dia lebih tua daripada dengan Masjid Raya tadi. Kemudian ini imamnya juga sudah imam yang ketiga, dan itu sudah merupakan dinasti atau turun-temurun yang harus, satu keluarga yang harus memegang atau kepercayaan untuk menjadi seorang imam. Assalamualaikum Bapak dan Bapak Imam. Ya. Ya, kita dari TVRI Nusa Tenggara Timur, Jalan-Jalan Islam ini Bapak mau lihat-lihat masjid. Ini Masjid Al-Ma'ruf Bapak. Al-Ma'ruf. Bapak sebagai imamnya. Ya. Kita lihat-lihat Pak. Ya. Ya, mari Pak. Silakan. Makasih Bapak. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, di Baranusa ini juga banyak kami jumpai bangunan masjid. Hampir-hampir kalau mau dibilang, setiap rukun warga memiliki satu buah masjid. Saya memang bangga sekali bisa menikmati keindahan budaya dan warisan leluhur di Nusa Tenggara Timur secara langsung. Salah satunya warisan budaya tenun ikat alor yang kaya akan seni. Kalau bentuk kembangan bunga ini ciri khas tenunan Lewo Piring Sina Baranusa yang didominasi warna merah kesukaan saya. Di Baranusa terdapat sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN, sekolah dasar Islam yang telah berstatus madrasah negeri ini menjadi wadah generasi muslim merajut pendidikan di tingkat sekolah dasar. Selain madrasah ibtidaiyah, Baranusa patut bersyukur karena telah memiliki madrasah sanawiyah atau setara dengan SMP. Untuk sekolah lanjutan tingkat atas, Baranusa juga memiliki sekolah madrasah aliyah, sekolah yang diberi nama Hayatul Islam, berada di Jalan Marinir. Sekolah yang cukup luas, nampak tenang, lengang, dan bersahaja. Nah, pemirsa, satu masjid lagi tidak terlalu jauh dari desa sebelah. Ini di Desa Belang Merang. Desa Belang Merang ini ada sebuah masjid yang didirikan kurang lebih pada tahun 2001 dan penggunanya sekitar kurang didirikan pada tahun 2001 dan penggunaannya pada tahun 2004. Nah, di Baranusa ini ada 7 desa dan setiap desanya memiliki masjid masing-masing. Namun di saat Idul Fitri mereka kumpul di satu tempat, yaitu di lapangan. Apa kabar Bapak?
Nah, pemirsa, masih di Desa Belang Merah. Di Desa Belang Merah ini memiliki hampir 2.000 jiwa. Sehingga bisa saja kalau memiliki 2 buah masjid. Ini salah satu masjid adalah Al-Intiqobah. Di masjid ini didirikan kurang lebih sih pada tahun 1991 dan memiliki 4 orang imam yang masih aktif. Assalamualaikum Bapak. Ini Pak mau tanya-tanya sedikit. Di masjid ini sering diselenggarakan apa selain sholat wajib di sini? Dengan hari-hari besar Islam. Oke. Kegiatan Kalau Maulid Nabi seperti apa sih kemeriahannya di sini Pak? Biasanya kalau Maulid Nabi di daerah-daerah lain kan wow, luar biasa. Nah kalau di Al-Intiqobah ini bagaimana Pak biasa diselenggarakan? Bisa diceritakan? Itu biasanya dilakukan itu diundang semua masyarakat yang mau mengikuti acara itu. Ya, terima kasih banyak Pak ya sudah memberikan informasi di acara Jalan-Jalan Islami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, salah satu masjid lagi kami kunjungi. Ini adalah Masjid Raudatul Hikmah. Nah, di Baranusa ini berada di tengah-tengah kota Kecamatan Pantar Barat, memiliki 3 buah masjid. Salah satunya ini. Masjid Raudatul Hikmah ini berdiri pada tahun 1970 dan memiliki 4 orang imam. Saat ini saya akan berjumpa dengan Bapak Abdullah, mantan khatib Masjid Raudatul Hikmah. Iya, ini mau tanya-tanya sedikit Bapak, masjidnya ini. Ini didirikan pada tahun 1970. Kegiatan-kegiatan apa saja Pak ini biasa yang dilakukan di Masjid Raudatul Hikmah ini Pak? Ya, ini ya artinya salat 5 waktu di dalam. Oke, Bapak betul. Hari Jumat semua dengan kemudian ini di dalamnya kalau kita salat ya kita isi dengan apa ini takziah. Oke. Terus kalau kegiatan adik-adik di TPQ-nya, Taman Qurannya itu pada jam-jam berapa Pak? Pada hari-hari apa saja? Kadang-kadang biasanya hari setelah salat maghrib baru mulai anak-anak orang datang salat itu yang terus dikasih pengajian apa. Seperti itu Pak ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak sudah temani Jalan-Jalan Islami kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu daerah yang memiliki akar sejarah tertua masuknya Islam di Nusa Tenggara Timur, pasti terdapat kenangan yang tersimpan sebagai untayan memori yang mengikat mati sejarah tersebut. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda, pemirsa Jalan-Jalan Islami, untuk melihat makam Bapak Jogogo. Tidak terlalu jauh, memang cukup lumayan dari arah kota Baranusa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menjadi warisan leluhur terdahulu untuk kita ketahui betapa indahnya perkembangan Islam di Nusantara. Ini adalah objek situs Jangkar Piring Sina dan Meriam Tua. Saat ini saya akan lanjut lagi menuju untuk melihat tempat lebih sejarah lagi untuk Jalan-Jalan Islami kali ini. Mula awalnya datang dari Ternate, Provinsi Maluku Utara. Akibat dari peperangan yang terjadi di Maluku Utara antara Sultan Babula dengan Portugis, maka semua
tokoh-tokoh agama disebar luaskan untuk menyiarkan agama. Sampai perjalanan dari Ternate sampai sini mereka singgah di Pulau Kisu yang antara Pulau Alor dan Pantar, yang sekarang kita sebut dengan Pulau Ternate. Itu dari jauh gogo mereka ini singgah di situ. Awal masuknya tinggal di Ternate. Ya. Lalu mereka kasih nama Pulau Kisu itu menjadi Pulau Ternate. Di sanalah mereka menyebar. Jadi Iang Gogo masuk di Bunga Bali, Alor Besar. Kimalis Gogo masuk di Lerabain, Kecamatan Abad. Salema Gogo masuk di Pandai. Kemudian Jo Gogo datang di Bernusa. Kemudian menurut cerita, yang Ilyas Gogo itu terus ke Lamakera, terus ke Flores. Jadi mereka sampai di sini bersama-sama dengan Imam Mukhtar. Itu awalnya mereka mengislamkan penduduk asli di sini sekitar abad ke-15, ya, antara 1517 sampai 1520 itu terjadi hitanan pertama. Ya, ya. Hitanan pertama itu masyarakat khawatir, takut, ya, jangan sampai menjadi korban. Maka oleh raja pribumi saat itu, Raja Sigang, dia memberikan hamba sahayanya untuk dijadikan hitan percobaan, ya, yaitu 2 orang, Ako dan Lando, jadi hitan dan tidak mati. Maka masyarakat beramai-ramai masuk Islam. Perkembangan Islam begitu karena terjadi antara kehidupan kerjaan-kerjaan kecil ini saling berperang. Maka raja merasa tidak aman, lalu bermukim ke Pulau Kura. Di sana juga Islam itu berkembang sampai membangun masjid di sana. Sudah ada satu masjid. Satu masjid di sana dengan ukuran 9 x 9 meter. Sampai sekarang masih ada ya Bapak? Diperbesarkan sudah, ya, di Pulau Kura. Pulau Kura itu nama sebenarnya Pulau Quran, gitu. Ya, tapi oleh dialek masyarakat di sini dikasih Pulau Kura begitu, ya, Pulau Kura. Dari 1783 sampai 1908 baru pindah ke Bernusa sekarang, yang ibu kota Kecamatan Pantar Barat. Di sini dulu terjadi kerajaan, antara kerajaan ini saling konflik, ya, saling konflik, saling berperang. Maka oleh raja di sini satu-satunya harus mendatangkan meriam. Lalu hasil tawanan perang itu dan bisa moko tukar ini meriam di Flores. Kan meriam ini milik Portugis, ya, di Flores Timur. Waktu itu masih jajahan Portugis. Dan waktu itu kerjasama antara kerajaan Galiau Watanglema dengan Solor Watanglema. Galiau ini istilahnya Pulau Pantar. Nama dulunya Galiau. Galiau artinya Bapak? Ya, Galiau ini artinya Pulau Pantar. Pulau Pantar. Nah, Galiau itu nama asli, tetapi orang Belanda yang kasih nama Galiau menjadi Pulau Pantar. Belanda yang kasih nama Galiau jadi Pulau Pantar. Belanda. Karena Belanda lewat waktu di Pantar Timur, sementara ada orang tua yang menganyam bakul dengan tali bakul. Lalu Belanda tanya, ini kampung apa? Kan orang tidak tahu bahasa Indonesia. Maka dia jawab Pantar, artinya menganyam tali bakul. Hanya Belanda menulis dalam sejarah ini Pulau Pantar. Imam Mukhtar Ya, juga. Imam Mukhtar juga datang dari Ternate. Sama ya Pak ya? Sama, menyebarkan agama Islam juga. Subhanallah. Jadi memang Ya. dari awal beliau dikubur dengan susunan batu. Ya, bun batu seperti ini. Dan sampai sekarang fisiknya masih Ya, seperti fisiknya masih bukti peninggalan. ini. Subhanallah. Harusnya bangga Ya. Pak ya kita punya. Ya, kita bangga mereka yang bawa Islam datang. Jadi kita semua Islam nih. Ya, kita bersyukur kepada generasi muda, seluruh masyarakat, diharapkan bahwa memang menyebarkan agama Islam ini memang sungguh luar biasa. Sampai kita juga sudah memiliki Islam. Bagaimana kita menjalankan syariat Islam dengan betul, menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar,
berusaha menjauhkan semua larangan, menegakkan Islam ini dari zaman ini sampai turun temurun yang akan datang. Sayang sekali tempat sejarah makam seorang pembawa agama atau pensiar Islam kurang terlalu diperhatikan oleh pemerintah sekitar dan juga masyarakat muslim di sekitar sini. Dan alangkah baiknya jika sejarah itu bisa kita lestarikan dengan baik jika ada fisik yang bisa membuktikan bahwa beliau Ilyas Gogo atau alias Jogogo yang menyebarkan agama Islam ke Baranusa. Inilah sejarah syiar yang terselip di sela hulu pantar barat Baranusa. Kerajaan Baranusa yang nihil catatan sejarah masuknya Islam, serta nihil sejarah keberadaan silsilah Raja Islam di Baranusa. Biarlah menjadi kebanggaan orang Baranusa sendiri. Sebagai identitas diri orang Baranusa juga menyebut diri mereka sebagai Lewo Piring Sina, Tanaro Mako Jawa, atau negeri seperti piring Cina, tanahnya seperti mangkok Jawa. Itulah kedamaian dan kemakmuran milik orang Baranusa Jua. Pemirsa jalan-jalan Islami, banyak juga yang kami dengar dan banyak juga yang kami jumpai. Kami pun tahu bahwa penyebaran agama Islam tertua salah satunya berada di Pulau Alor, tepatnya di Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kami juga banyak mendengarkan cerita begitu banyak versi yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Baranusa melalui 3 orang, yaitu Sultan Jogogo, Imam Mokhtar, dan Imam Abdullah. Apapun itu pemirsa, perbedaan yang kami dengarkan selama jalan-jalan Islami kami di Baranusa, namun ketiga orang mulia tersebut membawa Islam masuk ke Pulau Kenari. Bagaimana kita sebagai umat muslim yang berada di Baranusa bisa menyempurnakan agama Allah dan bersyukur dengan ketiga orang yang telah membawa Islam masuk ke Pulau Alor. Jalan-jalan Islami luar biasa.